Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa lama kita coba mereview lagi, ketemu dengan Fajar. Saya ada reel ukuran kecil. Kemarin saya sempat nge-review Razer, sempat nge-review Centaur dan Cencaru. Kebetulan itu ukurannya besar, kalau Razer 3000, dan sekarang saya penasaran sama ini, Savaya. Savaya 1500, ini ukuran kecil ya. Jadi bisa dibilang ini reel untuk ultralight ya. Ukurannya memang kalau nggak salah kecil semua ya. Buat teman-teman yang suka main UL, yang suka main harian, yang suka main reel kecil di segala medan, spot, air tawar, air asin, ini harusnya jadi pertimbangan. Kapten Savaya yang kita pegang warna orange, size 1500, Kapten God Label X7 ya. Di sini dia punya berat di 213 gram dan maksimal drag di 6 kg. Untuk line capacity-nya 02 170 atau 025 di 110. Ini untuk PE bisa dibilang ini udah PE 1,2 atau 1,5 ya. Udah lumayan besar untuk reel 1500 dan itu udah powernya mantep lah, apalagi disandingin sama joran UL ya. Nah, ini punya ball bearing 71 dan gear ratio 5.2:1. Masih sama dengan teknologinya, dia punya Captain Spool off market dengan free shape, free cast shape ya, atau desain spool yang dibikin untuk lempar itu enak banget. Terus dengan Titan Ceramic Line Roller. Nah, susah banget line roller. Di sini juga ada capital disc, terus ada DCCS, terus ada TSDS, Captain Shield, dan Shield Ball Bearing. Nah, untuk teknologinya tetap dengan mesin Kathamai, aksi spin Sokudo, dan ASDC. Dan ini memang Kapten teknologi yang diterapkan oleh Kapten di varian God labelnya. Ini yang kita pegang warna oranye ya. Di dalamnya kita dapat satu manual book yang bisa jadi parameter kita untuk melihat item apa aja yang terdapat atau yang tersusun pada reel ini. Ada 79 item pada reel Kapten Savaya ya, kecil-kecil mungil tapi itemnya banyak ya. Pernah saya lihat ada yang cuma 50 item, tapi di sini ada 79 item. Nah, ini penampilannya ya. Untuk Kapten Savaya saya coba buka dulu untuk tagnya. Agak susah ini ya. Harus digunting aja ya. Kita gunting deh satu mata. Set, lepas ya. Ini untuk tagnya. Di sini Kapten X7 God Label. Nah, ini teknologinya ya. Jadi Kapten tuh udah ajib banget. Jangan lupa buat teman-teman juga ya follow Kapten Fishing Official Instagramnya. Untuk TikToknya juga Kapten Fishing Official dan Facebooknya Kapten Fishing. Oke, dusnya tadi mana ya? Nah, ini saya lupa. Savaya. Untuk putarannya dari pertama oke, ideal. Untuk reel kecil ukuran 1500 dan dia sudah one way clutch system juga pastinya karena memang masuk kategori gold label. Untuk warnanya dia pakai warna dope. Di sini ada dua pilihan warna lain, gunsmoke sama black ya. Qadarullah saya nggak pegang, saya pegang warna oranye aja. Nih penampilannya. Dari segi visual ini reel punya tingkat kekakuan yang menurut saya gokil sih. Ini tulang body di reel ukuran 1500 ini seger banget ya. Untuk handle-nya pas banget, ideal, dan ini premium sekali ya. Sampai di bagian handle-nya aja ini bahan rubber. Ini ada embossan Kapten X7 ya. Ada embossan, ini gokil sih. Oke, untuk bagian handle-nya biasanya sih kalau yang kecil-kecil gini dipaten ya. Sebentar kita coba buka dulu. Harus pakai alat bantu. Jadi kalau saya pertama ngeliat megang, ini dari segi bodinya ya, Wanda ini bodinya keker banget ya. Oke, ini dipaten ya untuk bagian handle-nya dia. Tuh, dipaten. Tapi saya lihat kayak ada visual bearing atau bushing. Mungkin bushing ya, tapi bisa jadi bearing. Soalnya kayak ada besi gitu deh. Di sini ya, ada visual kayak bearing di dalamnya. Ini 71 bearing. Seperti biasa di bagian handle ada logo Teben-nya. Di bagian handle cap ada kaptennya ya.
1500. Untuk rasionya 5.2:1. Saya coba dulu ya. Oke, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lebih dikit ya. 5.2:1 dan bunyi klikernya seperti ini. Nah, ini untuk pinlock jadi inget helm lagi. Untuk safety clipnya ini udah pakai bahan besi juga ya. Untuk spoolnya dia pakai aluminium. Nanti ada yang komen, bang, besi atau aluminium? Dipersingkat aja lah, intinya bahannya metal ya. Entah itu besi, aluminium atau apapun, itu kan pabrik yang bikin ya. Intinya mah bahannya besi aja. Kalau bunyinya gini, nah itu besi gitu. Oke, ini untuk spoolnya kayak gini, dan ini ada teknologi apa tuh? ASDC ya, Automatic Sensing Drag Control. Kalau saya coba feel-nya sama enggak dengan Captain Goat label yang lain? Wih, feel-nya smooth banget ya. Setiap penambahannya smooth. Ini kalau buat teman-teman yang menikmati mancing kepake banget, serius. Untuk teman-teman yang menikmati mancing kepake banget ya. Kalau nggak rusuh-rusuhan mancingnya, enjoy menikmati mancing, ini real kepake banget. Dan untuk tingkat kekakuan body, ini kan saya impress sama bodinya ya. Ini gokil loh bodinya, mencoak gitu ya. Ada coakannya. Saya coba goyangin, ini kerasa rigid banget ya untuk ukuran 1500 ya. Untuk ukuran 1500 ini kerasa keras banget. Jadi buat saya pribadi amazed juga karena struktur bodinya mendukung untuk tingkat kekakuannya. Oke, seperti ini ya buat teman-teman. Captain Sapphire 1500. Oh ya, buat teman-teman yang mau lihat performa dari reel ini atau misalkan bagaimana sih waktu dipakai mancingnya, saya seneng banget sama kontennya Mas Dean. Nah, Mas Dean itu dari Garnish ya. Dia udah ada konten ini, dapetin hampili hampala di Jogja, luar biasa. Keren, saya suka sama kontennya juga. Setiap pembawaan mancingnya enjoy banget dan banyak edukasi di sana. Buat teman-teman silahkan coba juga nanti cari di itu ya, Garnish ya. Oke, di sini klikernya masih pakai kliker biasa seperti seperti biasa. Ini teknologi atau desain kliker dari Captain Goat label. Ini durable pastinya. Ada rubber seal di bagian depan, dan mungkin yang saya belum sempat intip di beberapa produk Captain kemarin itu di bagian per dalamnya. Kita coba lihat ya. Saya coba lihat di bagian sini karena saya cari-cari apa yang belum saya bahas, apa yang terlewat ya. Kalau untuk spooling kemarin di Razor udah jelas bagus. Untuk di yang besar saya belum karena nggak ngetes spooling. Tapi dari Razor sendiri saya lihat Anda ini keren sih. Hasil spoolingnya bagus ya. Rata banget. Nah, untuk di bagian ini ya, di bagian drag knobnya, di sini dia pakai per yang ada, ini ada spacernya ya. Ini biasanya jarang diperhatiin ya. Per yang ada spacernya ini biasanya jarang diperhatikan, tapi ini ada. Oke, untuk materialnya seperti itu. Tiada yang komen, bang, lihat kontennya ini jangan pakai magnet, nggak relevan. Siap abangku, saya hanya mengindikasi aja. Saya bukan menjustifikasi atau bukan menyatakan ini bahan apa dengan magnet ya. Tapi intinya magnet digunakan sebagai identifikasi. Nah, untuk bautnya dia pakai kuningan. Untuk kuningan ini yang saya rasa dia nggak lebih keras dari Mensaf. Kalau misalkan ini pakai yang lebih keras, bisa aja teman-teman juga dol ya, tapi agak jarang sih kejadian dol. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau pas masangin pakai feeling sama perasaan ya. Nah, itu pakai bahan kuningan, bagus. Saya sempat beberapa kali dulu ya pakai, dulu ada reel 300 ribuan juga, tapi memang babak belur ketika ketemu air asin atau ketemu air hujan yang mengandung asam misalkan ya, itu agak babak belur juga. Tapi kalau ini sih saya rasa enggak ya, jadi nggak gampang dekil sama karat ya. Mudah-mudahan lah. Ini untuk key washer, drag washernya bagus ya. Drag washer pakai karbon ASDC dengan teknologi automatic sensing drag controlnya.
Terus keywassernya juga udah bagus. Itu salah satu reel yang mungkin kalau saya sebut dulu adalah ya namanya AG. Namanya AG itu saya pernah karatan di bagian bearingnya. Ketika ketemu hujan hampir semalam suntuk. Dari jam 11 apa jam 12 sampai jam 9 pagi itu hujan terus, mancing dalam kondisi selalu hujan-hujanan gitu ya. Nah, itu kena ball bearing aja satu biji doang. Nah, ini untuk feel dari automatic bell armnya, sorry ya. Saya rasa ini empuk, enak banget. Jadi kalau kalian udah cast terus mau langsung gulung, ini enak feelnya. Kalau dipentokin ini masih bisa ya, nggak terlalu keras. Kalau dipentokin gini ya, oke, seperti itu. Tapi usahakan kalau mentok jangan dipaksa. Lebih baik teman-teman cari momentum aja. Kalau mau pakai automatic, automatic apa sih? Bell wire lah ya. Anggaplah mau ditutup otomatisnya. Lebih baik pakai momentum aja daripada pas mentok. Nih, lanjut aja ya. Ini untuk ke apa namanya? Line rollernya dengan Titan Ceramic Line Roller ya. Jadi di standar God label ini mereka semua pakai Titan Ceramic Line Roller dan sempurna didukung sama satu busing. Ini saya suka karena ini nambah licin. Ada busing lagi di bagian atasnya. Ini nambah licin. Terus untuk bearingnya di sini disupport satu bearing di bagian bawah. Oke. Satu busing di bagian atas. Nah, ini yang bearing bagian busing bagian atas. Maaf sebentar ya. Jatuh dia. Nah, ini ya. Untuk Titan Ceramic Line Roller. Bener nggak sih keramik? Bener guys. Saya coba pakai magnet besar dulu bentar ya. Oke. Saya pakai magnet neodymium. Ini biasanya magnetnya kenceng ya. Jadi lengket bisa dibilang. Kekuatannya bagus. Ini magnet neodymium. Nah, saya coba ke keramiknya. Ke line rollernya. Nah, ini ya. Jadi memang tidak ada reaksi pada besi, pada magnet. Bisa jadi mengindikasikan, oke, indikasi ya. Ini betul keramik, bukan bahan metal. Itu ya. Kalau dengan line roller yang biasa, bisa dibilang yang bahannya metal, itu biasanya ada reaksi gitu, biasanya. Tidak seluruhnya, tapi itu sebagai indikasi. Saya mah takut kena komen, suka nge-review tapi takut di komen ya. Biarin lah. Oke, ini untuk bell wire-nya ini udah pakai yang mode kayak one piece ya, kayak one piece. Terus bagian line rollernya satu busing, satu bearing. Terus di sini udah pasti ya. Dia pakai bahan metal, oke. Metal lagi. Nah, ini ya, sudah menggunakan bahan metal. Di dial spring guide juga udah pakai bahan metal. Ini per yang gini nggak gampang patah ya, beda dengan per yang bentuknya gimana sih? Gitulah ya, bentuknya kayak gini terus ada buletan. Nah, itu biasanya yang rawan patah. Kalau yang gini jarang. Tapi itu untuk bahan besinya ya pasti bagus dong. Oke, untuk ngebuka ini ini kayaknya pakai pin juga ya di bagian main shaftnya. Dia pakai pin juga. Saya coba buka dulu bentar. Oke, lepas guys, tapi jangan lompat. Dah ya. Nah, ini untuk penahannya udah lepas. Kita cabut bearingnya sekarang. Nah, ini ya bearingnya. Seperti ini. Terus di sini ada satu spacer cukup tebal. Ini untuk klikernya. Ini klikernya cukup tahan korosi sih menurut saya pribadi ya. Tuh. Dia kena magnet kenceng. Nih ya. Ini kan anggaplah ini stainless steel ya. Kena magnet kenceng, dia gampang lepas. Tuh.
Beda sama yang lengketnya ampun-ampunan gini ya. Digoyang-goyang juga segitu beratnya ya. Ini segini beratnya, nggak gampang lepas. Itu yang kandungannya biasanya gampang, rada dekil-dekil oranye coklat-coklat gitu lah ya. Oke, ini ada pin di sini. Ada pin penahan. Jadi sampai ukuran 1500 pun teknologinya sama ya. Dia pakai dudukan untuk ball bearing seaternya, ball bearingnya, dudukan untuk clickernya, dan ini pakai lubang juga, pakai pin juga. Oke, untuk tutupnya mirip sama Razor. Untuk tingkat kekakuan rotornya ya, di ukuran 1500. Ini keras sih. Di ukuran 1500 ya, di ukuran kecil ini ya. Ini keras. Ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk 1500 ya, dengan bodi menurut saya grafit ya. Karena tidak ada spesifikasi karbon atau bukan, umumnya menggunakan grafit. Nah, itu udah rigid banget. Dan bodi tulangnya ini loh, aduh gile. Tadi juga pas nyobain, ntar dulu ini kok keras ya. Jadi kalau untuk main UL-an, udah pastilah nggak akan ada kendala. Sama sekali bisa dibilang ya untuk UL-an, nggak ada kendala. Kalau ketemu ikan besar pun sanggup ya, ketemu ikan besar sanggup. Oke, lanjut ke sini lagi ya. Ini kan 7 plus 1 bearing, sedangkan yang kemarin-kemarin itu 9 plus 1. Nah, mungkin di sini saya coba cari aja ya, bearingnya di mana aja. Nah, untuk rubber seal ini sama semuanya ya. Ini sebetulnya bagus loh, teman-teman. Rubber seal yang duduk di sini tuh ya, kalau gimana ya ngeliatinnya, ini nggak bolong rotornya. Tapi kemarin waktu ngerakit abis nge-review ya yang Cencaru sama Centaur. Nah, setelah ngerakit saya lihat emang performa dari rubber seal yang ada di sini harusnya sih bagus banget ya. Jadi ketika ada cipratan air masuk ke sini tuh, dia tuh nggak langsung masuk ke sini gitu, nggak ya. Itu keren sih. Menurut saya patut ditiru rubber seal ini. Saya ingat ya sama si AG juga, kalau nggak salah si AG juga dulu ada itunya. Ada rubber seal di titik itu. Menurut saya itu performanya sih bagus ya. Kalau AG kenapa menyerah? Karena hujan yang ekstrim. Dari kurang lebih jam 12 malam sampai jam 9 pagi. Bahkan waktu rame-ramenya ikan makan, itu kita mancing hujan-hujanan, saya aja pakai jas hujan. Wajar kalau itu kemasukan air sedahsyat itu ya, karena hujannya wah udah ngedadak ada komat, ada takbir, ada zikir, udah segala rupa lah itu di laut. Kena badai ya, jangan sampai teman-teman kena badai ya. Oke, di sini sama ada rubber seal juga yang ditutup langsung. Terus di sini ada pengunci lagi, jadi bagus, double safety untuk penahannya. Kayaknya mata obengnya kegedean. Kita coba ganti yang kecil dulu. Nah, dibuka aja satu. Nah, ini ya. Untuk one way-nya dia langsung nempel ke pengunci ini. Di sini tuh one way-nya ya. Seperti itu. Nah, ini dicabut pinionnya kuningan dengan ini ada 2 spacer ya. Di depan sini tuh ada 2 spacer. Oke, sama ya, giginya kuningan juga. Di sini ada one way ya, one way ciri khas dari Kapten ya, dari Kapten. Oke, saya coba buka lagi ke bagian dalamannya lagi. Ini recommended sih kalau buat saya pribadi ya. Kalau nggak salah dibanderol di harga 300.000. Itu teman-teman nanti bisa pakai voucher kok kalau belanja ya. Pasti banyak yang lebih hemat. Kalau teman-teman mau, nanti saya bantu link deskripsinya pastinya ya. Di caption. Kenapa? Karena saya belum bisa muncul keranjang-keranjang yang di pojok kiri gitu ya. Belum bisa kita. Masih kurang subbreaker guys. Siapa tahulah ada cara untuk munculin keranjang itu dengan cara
sabrek. Terima kasih banyak ya buat teman-teman. Oke. Aduh, itu ada suara guk-guk nih. Ada suara guk-guk. Depan rumah punya guguk. Oke, ini untuk bodinya cukup rapat. Nah, seperti ini. Ya, bodinya grafit ya. Grafit. Tapi ini tulangnya nih, saya suka banget, tulangnya keras. Wow. Ukuran 1500, bearingnya segini gini. Sadis sih ini. Kalau nggak salah ini teh ukuran 14 kali 3,5 kali 7 atau kali 8. Ini gede sih. Untuk reel ukuran 1500 ya. Bearing sebesar ini besar. Jadi supportnya bagus ya. Support bearingnya bagus nih. Oke, untuk giginya seperti ini. Main gearnya ya. Untuk bearing sebelah kanannya juga lumayan besar untuk reel kecil. Oke, giginya zinc. Ketebalan giginya mantap. Untuk rubber seal dia pakai rubber seal o-ring warna oranye. Semua disematkan di dalam. Jadi tidak pada handle cap ya. Ini semua disematkannya di dalam sini. Jadi kalau handle cap hilang ya bearingnya o-ringnya nggak hilang ya. Kalau handle cap hilang atau handlenya hilang karena dia tidak menerapkan sistem seal di sini ya. Jadi sealnya langsung di dalam body. Itu bagus sih. Ditunjang sama satu slider guide di atas ya. Slider guide-nya di atas. Terus udah sih, saya rasa nggak ada apa-apa lagi. Dan ini juga nggak gampang lepas ya. Agak susah, saya tadi harus nyongkel, bukan nyongkel-nyongkel ya, ngakalinnya ya. Nah, ini juga agak susah. Jadi ini sudah bagus ya nahannya. Di sini kayaknya nggak ada bearing sih, nggak mungkin ada bearing juga. Nah ini ya, nggak mungkin sih. Biasanya kalau kemarin-kemarin ada bushing, tapi kita lihat apakah sedetail itu untuk reel ukuran 1500, tapi kayaknya nggak ada deh. Oke, nggak ada ya. Nggak ada dan tidak ada baut, cuma dia presisi banget ya. Duduknya di sini. Grease-nya juga udah cukup banyak. Seperti ini, teman-teman, tentang Kapten Savaya versi reviewan saya ya. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu atau enggak lah, kalau ilmu mah saya juga bukan orang yang tahu dengan segala hal. Siapa tahu bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mencari reel ukuran 1500. Ini Kapten God Label dari Savaya, ada 3 warna. Menurut saya tiga-tiganya menarik. Saya di sini pegang yang warna oranye dengan spool aluminium, key washer yang bagus, drag washer yang bagus, material yang bagus, rubber seal yang oke, bearing support bearingnya juga gede-gede walaupun reel kecil, support bearing di spool gede, support bearing di pinion besar, support bearing di bagian main gearnya juga besar. Dan ini keren sih, jarang saya temuin di reel ukuran kecil dengan support bearing yang segede gini. Dengan Titan Ceramic Line Roller, dengan apalagi ya, body yang rigid lah buat saya pribadi ya. Ini keren. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Dan untuk jumlah bearingnya 7 ya. Kita coba cek 1, 2. Oke, di sini udah ada 2 ya. Ntar ini kan yang di sini tadi handle, nah ini ya. Di sini ada 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Mana line roller? Line roller 5. Ada 1 bushing 6. Mungkin di bagian handle yang tadi saya lihat ini seperti bearing. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di dalam situ itu kayak bearing. Itu 7. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau untuk bearing besinya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan besinya ya, 5 sampai sini. 6, 7 mungkin di sini ya. Karena ini visualnya besi kok. Nah, visual di dalamnya itu besi. Sama kayak si Razer. Si Razer itu di situnya besi. Itu menurut penilaian kami, mudah-mudahan betul, mudah-mudahan tidak banyak salahnya. Tapi kalau ada salah mohon maaf. Kolom diskusi, kolom komentar, saya suka berdiskusi. Diskusi yang sehat aja. Buat teman-teman silahkan kalau ada yang mau diskusi, yuk diskusi aja. 75 dan 77 ya, ball bearing ya. 75 dan 77 ini pakai ball bearing. Kalau di line roller ini tadi ada 1, 25 sama 23.
25 bearing, 23 ball bearing. Nah, ini dari skematiknya nggak gimmick ya. Ini bearing. Bearing itu walaupun dia berbentuk busing, sebutannya tetap bearing, tapi yang pakai bola atau ball bearing ini 23. 23 dan 25. Itu ya. Ball bearing dan bearing. Jadi bisa dibilang apa yang ada di sini, itu bisa ketemu semua. Itu salah satu yang terbaik dengan kejujuran brand terhadap suatu produknya. Semoga ini bisa menjadi informasi. Terima kasih, saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.